Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Eliza Nurmiati. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip asesmen pada pendidikan anak usia dini. Nah, simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi asesmen. Penilaian merupakan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengartikan informasi dalam mengambil suatu keputusan. Dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengolahan informasi, pengumpulan kemampuan untuk mengukur tingkat pencapaian kegiatan proses belajar anak. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama ada holistik. Asesmen perkembangan anak dipantau secara menyeluruh untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kebutuhan anak yang meliputi seluruh aspek perkembangan anak. Yang kedua ada autentik. Asesmen dilakukan melalui kegiatan yang real, fungsional, dan alami sehingga hasil penilaiannya autentik. Sehingga hasil penilaian akan menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Yang ketiga ada kontinu. Penilaian sebaiknya dilakukan guru secara kontinu dan dapat dilakukan secara harian atau mingguan, tergantung kapan guru memandang penilaian itu perlu dan tepat untuk melihat kemampuan anak pada aspek tertentu. Yang keempat ada individual. Penilaian di PAUD dilakukan untuk melihat perkembangan setiap anak secara individual, meskipun terkadang kegiatan anak dilakukan secara berkelompok. Yang kelima yaitu multisumber dan multikonteks. Kegiatan penilaian dilakukan dengan banyak sumber pada berbagai konteks. Selanjutnya, asesmen digunakan untuk kebutuhan anak. Adapun prinsip asesmen yaitu 1. Menggunakan informasi dan sumber beragam. 2. Bermanfaat untuk perkembangan dan belajar anak. 3. Melibatkan anak serta keluarganya. 4. Sesuai dan adil untuk anak. 5. Memiliki tujuan yang spesifik dan bersifat reliable, valid dan sesuai dengan tujuan. Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. 1. Berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada seluruh aktivitas anak. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus dengan teknik dan instrumen yang tepat untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak. 3. Menyeluruh atau keterpaduan. Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil kegiatan anak untuk dapat menggambarkan adanya perubahan perilaku anak baik tentang pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. 4. Objektif. Penilaian dilakukan seobjektif mungkin, yaitu penilaian hanya memperhatikan objeknya. 5. Mendidik. Hasil penilaian harus dapat digunakan untuk membina dorongan pada semua anak dalam meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. 6. Kebermaknaan. Hasil penilaian harus bermakna bagi guru, orang tua, anak, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. 7. Konsisten dan jujur. Penilaian yang dilakukan oleh dua orang evaluator akan tetap sama di mana pun dan kapanpun penilaian itu dilakukan, dapat dipertanggungjawabkan ketika membuat rekomendasi atau menentukan tindak lanjut. 8. Kesesuaian. Penilaian harus memperhatikan adanya kesesuaian antara apa yang diajarkan di TK dengan laporan yang dibuat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai prinsip asesmen PAUD. Saya ucapkan terima kasih teman-teman.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.